persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah Palembang. Senang sekali saudaraku, saya bisa berjumpa dan melayani saudara. Dan hari ini ada satu tema yang sangat penting untuk kita mau belajar bersama-sama, yaitu bagaimana mengalami kelepasan saudara dari ikatan kuasa gelap. Karena ya memang tidak semua penyakit itu penyakit semata. Tidak semua masalah yang kita hadapi itu masalah semata saudaraku. Dan biasanya itu saudaraku Yesus bisa disebabkan karena ada kuasa kegelapan. Saudara, karena ada roh jahat yang mengikat daripada kehidupan kita. Karena dia punya punya kesempatan untuk bisa masuk. Saudaraku Kristus ya, kisah Ayub menjelaskan itu, kita sudah mengerti semua. Nah hari ini saudaraku, saya percaya saudara akan diberkati dengan pesan ini. Siapkan diri, saudara mulai di dalam doa, pujian, penyembahan, berbahasa roh. Saudara mulai siapkan diri. Kira-kira apa ini ikatan-ikatan yang sepertinya di mana ada janji Tuhan, di sini ada penggenapan. Dalam proses waktu penantian, kok sepertinya lama sekali, seperti kayak mustahil nampaknya. Bisa salah satu faktor penyebabnya karena ikatan. Nah lewat doa, pujian, penyembahan, kita berbahasa roh, saya percaya izinkan Roh Kudus melepaskan kita. Katakan amin saudara, melepaskan kita. Saya berdoa, saya percaya bahwa menara doa saat ini, hari ini, ya akan memberkati saudara semuanya. Mari kita akan siapkan diri, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk menara doa. Kami mohon, biarlah Tuhan permudah setiap kami masuk dalam hadirat-Mu. Lewat doa, pujian, penyembahan. Penuhi setiap kami dengan hadirat-Mu. Engkau yang pimpin dari awal pertengahan sampai akhirnya. Biarlah ya Tuhan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan yang hadir di menara doa ini. Semuanya ya Tuhan mengalami ya Tuhan kehidupan yang diubahkan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Beri ya Tuhan hati ya, satu kerinduan untuk semakin ya Tuhan dekat dengan Tuhan. Mengerti kehendak-Mu.
Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Makasih ya Tuhan. Makasih Roh Kudus. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Katakan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali lagi katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari sembahyang. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sekali lagi bersama-sama katakan, Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari sembahyang. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu. Mari buka suaranya saudara. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu Tuhan, ku selalu Tuhan. Ini kerinduan hati kami. Kami mau selalu memuji-Mu, kami mau selalu menyembah-Mu Tuhan. Engkau layak, Engkau layak Tuhan, menerima semua pujian. Ya, buka suaranya saudara. Biarlah Roh Kudus penuhi tiap namamu. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah, ku selalu
sungguh indah. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan ya Tuhan. Sungguh ajaib tumit mengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kau terlebih besar. Ya Tuhan, makasih Roh Kudus. Kau sedang bekerja, Kau sedang mengalir sekarang. Kuasa-Mu lebih besar.
Allahku lebih besar, katakan Allahku lebih besar. Oh, Allahku lebih besar dari masalah, dari kesulitan, dari sakit penyakit. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh ya, mari buka suaranya dengan iman, katakan Yesus lebih besar. Yesus lebih besar. Di dalam Yesus lebih besar. Yesus lebih besar. Di dalamku selama-lamanya. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar. Di dalam nyatakan itu Yesus, oh Yesus lebih besar. Haleluya. Yesus lebih besar. Di dalamku selamanya. Sekali lagi saudara, dengan iman, katakan dengan iman, biarlah kuasa Allah bekerja. Biarlah kuasa Roh Kudus bekerja dalam hidup. Terima kesembuhan dalam nama Yesus. Terima kesembuhan dalam nama Yesus. Terima kesembuhan dalam nama Yesus. Oh ya, katakan Yesus lebih besar. Dalam nama Yesus. Segala roh ketakutan, roh intimidasi, aku pasangkan dalam nama Yesus. Terima kesembuhan. Terima kesembuhan. Terima kesembuhan Yesus. Selama-lamanya. Oh ya, terima dalam nama Yesus. Terima saudara, terima urapannya. Oh, ada roh Allah. Roh Allah, roh yang lebih besar. Roh Yesus lebih besar dari kuasa-kuasa kegelapan. Segala roh penyakit dalam nama Yesus. Lepas, lepas segala kutuk. Aku patahkan dalam nama Yesus. Hancur. Oh ya, terbuka tiga bagi. Oh ya, terima kasih ya Tuhan. Aku percaya Tuhan pada saat kami berseru, bersorak, memuji, menyembah-Mu, masuk dalam hadirat-Mu. Kuasa-Mu hari ini sedang bekerja ya Tuhan untuk setiap kami. Kau sedang perbaharui setiap hati kami, perbaharui pikiran kami. Kau sedang ya Tuhan bekerja. Tenanglah jiwamu. Tuhan pulihkan setiap anak-anak-Mu yang sekarang mengalami ya Tuhan gangguan daripada mental jiwa mereka ya Tuhan. Stres, depresi atau penyakit jiwa lainnya. Dalam nama Yesus jadi sembuh sekarang. Aku berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang semua yang sakit. Mereka yang sedang bergumul dengan kanker, tumor. Mereka hidup dalam ketakutan karena penyakit ini. Aku berdoa Tuhan,
kuasa-Mu saat ini. Kasih-Mu sedang bekerja, menghancurkan semua ketakutan. Memberikan anak-Mu ini ya pikiran yang tenang, hati yang penuh dengan damai sejahtera, kesembuhan atas sakit penyakitnya ya Tuhan. Aku berdoa untuk anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang sakit liver, ginjal, paru-paru, jantung, stroke, autoimun, apapun jenisnya ya Tuhan, sembuhkan saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kesembuhan. Tuhan, aku juga angkat tangan ya Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan memberikan ya Tuhan pekerjaan. Tuhan, anak-anak-Mu sedang mencari pekerjaan. Bisnis-bisnis baru ya Tuhan Kau bukakan buat anak-anak-Mu. Biarlah Kau pelihara keuangan mereka. Biarlah apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Pelayanan mereka berhasil semua. Tolong anak-anak-Mu yang sedang mengalami ya Tuhan kemunduran dalam keuangan mereka. Biarlah Tuhan mereka tetap ya Tuhan menantikan janji-Mu. Terus ya Tuhan berdoa, bersyukur dan terus bersuka cita di dalam Tuhan. Aku berdoa turunkan berkat-Mu buat mereka. Tuhan terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah ku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah ku maha kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Terima kasih untuk hadirat-Mu, untuk urapan-Mu. Terima kasih untuk kehadiran-Mu yang dahsyat di tengah-tengah kami. Dan kami percaya semua anak-anak-Mu yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Bahkan yang susah Tuhan hiburkan. Tuhan urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu ini dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Biarlah ya Tuhan kami semakin dekat dan mengerti akan kebenaran-Mu ini. Kebenaran yang kami ketahui, kebenaran yang akan memerdekakan hidup kami. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali saudaraku. Shalom. Puji Tuhan, hari ini saya berikan judul daripada khotbah, yaitu kelepasan atas ikatan kuasa gelap. Kelepasan atas ikatan kuasa gelap. Saya percaya bahwa ketika Yesus mati di atas kayu salib, saudaraku, ya, bahwa Yesus sudah mengalahkan yang namanya kuasa maut, kematian, saudaraku. Nah, kalau kuasa maut dikalahkan, pasti kuasa iblis pun dikalahkan karena iblis berkuasa atas maut, saudaraku Yesus. Ya, karena apa, saudara? Karena di atas kayu salib darah Yesus memberikan satu anugerah buat setiap kita.
Anugerah apa? Pengampunan dosa. Jadi hari ini saya ingin ajak saudara bahwa oleh karena saudara percaya kepada Yesus, saudara dan saya memiliki kuasa. Ya kan? Atas apa? Kuasa gelap. Di dalam kitab Injil Markus pasal yang terakhir dikatakan tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka kan apa? Mengusir setan-setan demi atau dalam namaku, kata Yesus. Saudaraku, bahkan di dalam Roma dikatakan lagi, Paulus menulis bahwa kiranya Allah damai sejahtera, ya kan, akan menghancurkan iblis di mana? Di bawah telapak kakimu. Jadi saudara, pada waktu saudara saya percaya Yesus, saudaraku, maka kita punya kuasa. Tadi kita sudah nyanyikan, Allah kuasa lakukan segala perkara. Bagaimana caranya Allah melakukan segala perkara? Dia berikan yang namanya Roh Kudus. Waktu kita bertobat, percaya Yesus, Dia beri kita Roh Kudus. Yaitu kuasa yang membangkitkan Yesus dari kematian. Saudara Kristus, kuasa inilah, kuasa Roh Kudus inilah, kuasa yang diberikan ketika kita panggil dalam nama Yesus. Maka kuasa ini akan menghancurkan daripada iblis. Katakan amin. Namun sayangnya orang-orang Kristen banyak yang belum mengerti. Mereka masih hidup dalam ikatan daripada kuasa kegelapan. Saudara Kristus. Nah hari ini kita akan belajar saudara Kristus. Secara sederhana. Saudaraku, mungkin hari-hari saudara, kenapa kok aku muda, pikiranku kayaknya kacau terus. Stres terus. Depresi, gak bisa mikir dengan jernih. Coba saudara mulai tenangkan. Saudara bawa, ingat ada kuasa di dalam diri. Ada Roh Kudus, katakan amin. Dalam hati saudara. Saudara aktifkan kuasa yang di dalam diri saudara. Untuk apa? Membuat hidup saudara bisa pulih dari gangguan apa? Mentalnya. Ya, hari ini kita akan belajar seorang perempuan. Seorang ibu. Saudaraku, perempuan di sini dikatakan yang selama 18 tahun dia sakit bungkuk. Saudara, kita baca sama-sama. Ya kan, dia bungkuk bukan karena sakit daripada tulang. Saudaraku, tetapi Alkitab jelaskan saudara. Ya yang nulis namanya Dr. Lukas, Tabib Lukas saudaraku. Makanya dia bilang ini bukan karena medis. Tetapi karena apa? Dirasuk oleh Roh. Katakan, coba kita baca Alkitab kita. Lukas 13 ayat yang 11 sampai ayat 16. Kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh. Dirasuk roh. Karena dia dirasuk roh. Ya kan, maka apa yang menyebabkan? Menyebabkan dia sakit. Ia sakit sampai apa saudara? Bungkuk punggungnya dan ia tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Kalau Injil Lukas tuh jelas banget, dia nulis tuh detail secara medisnya. Kayak Yesus mengeluarkan keringat, ya kan seperti darah. Itu dia bisa gambarkan saudaraku. Jadi di sini ibu ini, perempuan ini saudaraku, dia sakit bungkuk bukan karena sebab medis, tapi karena dirasuk oleh roh jahat. Saudara, di sini dijelaskan lagi bahwa apa? Dia tidak bisa berdiri lagi dengan tegak. Ayat 12, ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah apa? Sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu. Dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Nampaknya saudaraku, ini kan disembuhkan nih. Ibu ini karena dirasuk setan. Saudara, ketika iblisnya keluar, ibu ini sembuh. Setannya mungkin tanda kutip ya, masuk kepada dia pakai orang beragama, kepala rumah ibadat. Untuk apa? Untuk menghakimi Yesus. Menyalahkan Yesus. Kenapa kamu lakukan? Akan menyembuhkan orang pada waktu hari Sabat. Saudara Kristus, ini saudara. Kita lanjutkan. Saudara. Lalu ya, karena Yesus, lalu ia berkata kepada banyak orang. Ya, dia ngomong untuk cari masa, saudara, dukungan. Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat.
Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya. Baca apa saudara jawabnya? Baca keras. Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya karena ia adalah keturunan Abraham? Saya tuh bayangin ya, memang Kristus itu adalah hikmat Allah dan kuasa Allah. Saudara, kuasa Allah. Kalau saudara mau dapatkan kuasa, mau dapatkan hikmat, udah tinggal dalam Kristus. Pada waktu Yesus, saudara ketemu dengan perempuan ini, 18 tahun diikat. Kuasa Allah melepaskan perempuan ini. Ketika iblis mau pakai kepala rumah ibadat untuk menghakimi secara agama, ya kan harusnya nyembuhkan jangan di hari Sabat dong. Nggak sesuai dengan aturan hukum Taurat. Tapi Yesus tuh dengan hikmat dikatakan, kau ini orang munafik. Kau lepaskan ikatan. Dia bilang kamu melepaskan lembumu, keledaimu pada hari Sabat. Ini lebih dari lembu, dari keledai. Dia ini keturunan Abraham. Juga patut dilepaskan dari kuasa gelap. Saudaraku Kristus, ya kan? Hari ini kita mau belajar saudara. Bahwa tidak semua penyakit adalah penyakit semata. Ada penyakit yang disebabkan oleh roh jahat. Tidak semua masalah, entah masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah apapun saudaraku. Tidak semua masalah, ya kan, adalah masalah semata. Namun ada masalah yang disebabkan juga oleh apa? Roh jahat. Kita sudah tahu bukankah Ayub kena masalah? Kehilangan anak, kehilangan hartanya, kehilangan anaknya. Karena sakit penyakit, tiba-tiba istrinya saudara menyuruh dia menghujat Tuhan dan suruh mati. Saudara tahu kalau saudara baca kitab Ayub, itu karena pekerjaan apa? Pekerjaan daripada iblis. Saudaraku, coba saudara bayangkan, ya kan? Perempuan itu telah bungkuk selama berapa lama? 18 tahun. Perempuan ini orang bungkuk, di sini jelaskan bahwa dia tidak bisa melihat jauh ke depan kalau bungkuk. Ya kan? Tidak bisa lihat ke atas karena dia bungkuk. Ya, dia cuma bisa lihat apa saudara? Perempuan bungkuk ini, debu dan tanah. Yang dia bisa cuma lihat adalah ke bawah dan ke belakang karena bungkuk saudara. Dia cuma bisa lihat masa lalunya. Dia cuma bisa lihat debu, bicara tentang keterbatasannya. Dia tidak punya kekuatan, kesanggupan, keberanian. Perempuan ini kehilangan kemampuan untuk bisa melihat ke atas. Lihat ke atas, bicara tentang saudara. Lihat Tuhan. Dia tidak bisa melihat itu ke depan akan masa depannya saudara Kristus. Iblis sudah mencuri kemampuan perempuan ini untuk melihat ke atas dan melihat ke depan. Setiap orang saudaraku yang dirasuk oleh roh jahat kehilangan kemampuan untuk melihat ke depan. Seperti tidak punya pengharapan karena tidak ada iman. Tidak ada punya semangat. Saudaraku, ya kan? Dan dia tidak bisa melihat ke atas. Ada Allah yang lebih tinggi daripada masalah dia. Amin saudaraku yang Yesus. Kita harus tahu ini iblis. Sebelum kita mau mengalami kelepasan dari kuasa iblis, kita harus tahu kerja iblis itu apa. Yesus sendiri yang berkata, Yohanes 10 ayat 10 katakan apa? Pencuri datang hanya untuk apa? Mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Saya mau kasih tahu kepada saudara, ya, atau mau bertanya kepada saudara. Apa yang mau dicuri oleh iblis? Ya betul, iblis bisa curi uang saudara lewat orang. Ya kan, kekayaan saudara bisa, saudaraku, ya kan. Tetapi ada hal yang penting, saudaraku, dari uang dan kekayaan yang hendak dicuri oleh iblis. Yaitu apa saudara? Yaitu iblis berusaha untuk mencuri harta kita yang sesungguhnya. Apa yang menjadi harta saudara yang sesungguhnya, itulah yang akan dicuri oleh iblis. Saya menulis begini saudara. Harta yang sesungguhnya adalah harta yang sifatnya tidak kelihatan oleh mata.
tetapi bisa menghasilkan sesuatu yang bisa dilihat oleh mata. Harta sesungguhnya itu gak bisa dilihat oleh mata. Tetapi harta itu bisa menghasilkan sesuatu yang bisa dilihat oleh mata. Kalau saudara tidak punya harta ini, sulit buat saudara untuk mendapatkan sesuatu yang bisa dilihat oleh mata. Apa harta kita yang sesungguhnya? Saya mau katakan iman. Ibrani 11 ayat 3 katakan begini saudara. Ini penjelasannya. Karena iman kita mengerti. Baca sama-sama saudara. Karena apa? Iman kita mengerti. Bahwa alam semesta yang kelihatan telah dijadikan oleh firman Allah yang tidak kelihatan. Sebab apa yang kita lihat alam semesta telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Yaitu apa? Firman Tuhan. Makanya Yesus perumpamaan pertama. Ketika Yesus khotbah. Perumpamaan pertama saudara yang ditulis adalah apa? Perumpamaan tentang apa? Penabur benih. Saudara, penabur benih. Iblis tidak menghendaki setiap saudara punya firman. Kita punya firman. Apalagi firman itu adalah firman iman. Saudaraku. Makanya burung saudara berusaha untuk ambil. Setiap orang dengar firman. Yang tidak perhatikan. Itu seperti benih yang jatuh kemana? Ke pinggir jalan. Saudaraku dalam Roma 14 ayat 17. Dikatakan. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Iman ini kaitannya dengan kerajaan Allah. Saudaraku, ini yang dia mau curi. Kenapa dia mau curi namanya iman atau firman? Supaya saudara dan saya tidak bisa menikmati yang namanya atau masuk dalam apa? Kerajaan Allah. Tidak memiliki kerajaan Allah. Kerajaan Allah bukan soal yang kelihatan. Makan minum itu makanan bisa dilihat, minum bisa dilihat. Saudara, kerajaan Allah bukan apa yang di luar masuk ke dalam, bukan. Kerajaan Allah bicara apa? Yang di dalam. Kalau saudara punya sesuatu yang di dalam, itu akan keluar menghasilkan sesuatu yang bisa kelihatan. Kata amin saudara, ini yang mau dicuri oleh iblis. Ini hartanya. Apa itu kerajaan Allah saudara? Rasul Paulus dia menulis pada jemaat di Roma. Dia berkata, kerajaan Allah bukan soal makan dan minum. Tetapi soal apa? Kebenaran. Kebenaran bicara di firman iman. Firman. Yesus adalah kebenaran. Damai sejahtera. Raja damai dia. Dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi saudara lihat sini. Yang mau dicuri iblis. Yaitu iman kita. Iman ini bisa menghasilkan yang namanya iman itu kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Ya kan? Ketika iblis mencuri firman iman dalam hati kita, maka kita tidak punya iman lagi. Kalau kita hidup tanpa iman, kita hidup tanpa pengharapan. Kalau kita hidup tanpa pengharapan, maka kita hidup tidak punya semangat untuk hidup. Tanpa iman tidak berkenan. Saudara, tidak ada mujizat. Tanpa iman tidak ada kasih karunia. Tidak ada keselamatan. Iman itulah yang adalah harta kita yang itu yang mau dicuri oleh iblis. Saudara Kristus ya. Ini jangan sampai dia curi dulu iman. Saudaraku, dia curi lagi apa? Damai sejahtera kita. Ketika seseorang kehilangan damai sejahtera. Atau seorang tidak punya lagi damai sejahtera. Saudara, maka kita akan mudah menjadi apa? Gelisah dan takut. Yesus berkata, damai sejahtera aku berikan kepadamu. Ya kan? Ya kan? Damai sejahtera ini saudara, yang supaya kamu tidak gentar. Gelisah dan gentar. Kalau kita punya damai sejahtera. Saudara Kristus, maka kita bisa mengambil keputusan-keputusan yang sesuai dengan apa? Kehendak Tuhan. Kolose 3:15. Dan damai sejahtera yang dalam hati kita ini saudaraku, yang berusaha untuk dicuri oleh iblis. Damai sejahtera, kalau kita hidup dalam damai sejahtera ini adalah indikator. Saya bilang indikator bahwa kita hidup oleh iman dan pengharapan kepada Yesus Kristus. Katakan amin.
Apa yang mau dicuri oleh iblis lagi saudara? Sukacita. Ini hati-hati saudara. Makanya selalu saya bicara tentang jaga hati. Jaga renungan hati. Jaga hati. Semuanya di hati semua. Saudara, kerajaan Allah ada di hati. Iman ada di hati. Ya, iblis berusaha untuk curi sukacita. Karena apa? Alkitab katakan sukacita karena Tuhan itu adalah harta yang sesungguhnya. Kenapa? Nehemia 8:10 katakan sukacita karena Tuhan itulah apa? Perlindunganmu. Kekuatanmu. Saudara bisa mengalami kerugian hari ini mungkin. Saudara kehilangan harta benda. Saudara mungkin ditipu, dibawa lari uang saudara. Apapun. Saudara mungkin kehilangan seperti Ayub kehilangan. Saudaraku. Tetapi satu yang saya nasihatin. Saudara tidak boleh kehilangan harta yang sesungguhnya. Saudara harus jaga harta yang sesungguhnya ini. Katakan amin. Ayub mengalami kehilangan hartanya. Ayub kehilangan anak-anaknya. Ayub menderita sakit kulit yang ganas. Tetapi karena Ayub tidak kehilangan harta yang sesungguhnya, yaitu iman, maka Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Dan bahkan Tuhan memberikan Ayub 2 kali lipat lebih banyak dari kepunyaannya dahulu. Amin saudaraku. Ini tentang iblis. Nah sekarang kita lihat bagaimana perempuan ini bisa mengalami kelepasan. Siapa di antara saudara yang mau mengalami yang namanya kelepasan daripada kuasa gelap? Saya bisa tulis, saya mau mengalami kemerdekaan. Saya mau mengalami kelepasan dari kuasa gelap. Kita belajar dari perempuan yang bungkuk ini yang dilepaskan oleh Yesus saudaraku. Yang pertama, saudara kita lihat di sini. Perempuan ini memiliki apa saudara? Antusias. Saya tulis pakai bahasa Indonesia. Ya kan? Untuk disembuhkan. Perempuan ini memiliki antusias untuk disembuhkan. Coba kita lihat ayatnya saudara. Lukas 13 ayat 12 sampai 13. 1, 2, 3 kita baca. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Perempuan ini memiliki antusias untuk disembuhkan. Hal ini ditunjukkan saat Yesus memanggil dia. Walaupun dia sulit saudara untuk melangkah, berjalan ya kan. Tetapi dia begitu semangat untuk mendekat. Sehingga Tuhan bisa meletakkan tangannya atas perempuan itu. Saudara, iman itu mendorong kita semakin dekat dengan Tuhan. Katakan amin. Iman itulah yang menyebabkan Tuhan dapat meletakkan tangannya ke atas hidup kita. Maka itu iman itu penting sekali. Saat saudara berdoa, saudara nyanyi, coba nyanyi dengan iman. Bahkan kita sudah belajar tentang bahasa roh. Waktu saudara berbahasa roh, keluar dari roh ini, dari hati ini perut saudara. Keluar waktu saudara ucapan syalabalabala, suara. Tidak ada kata-kata bahasa Indonesia atau bahasa apapun. Bahasa roh. Saudara punya iman bahwa Tuhan akan memberikan makna di situ. Roh Kudus akan memberikan makna dan membawanya kepada Bapa. Saudara, itu akan membangun sekali roh kita. Saudaraku, katakan amin. Ya, nah ini yang iman itu membuat kita, dorong kita dekat dengan Tuhan. Lalu iman itulah yang menyebabkan Tuhan menumpangkan tangannya atas kita. Kalau Tuhan sudah menumpangkan tangannya atas kita, itu Tuhan sudah turun tangan. Katakan amin. Ketika sering Yesus jamah. Yesus jamah. Kita nyanyi lagu. Yesus jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Saudara sini, saya perhatikan kata-katanya. Yesus jamah segenap hidupku dan berikan damai. Ketika dia jamah, artinya kita tahu ini artinya apa maksud kata-kata ini. Waktu dia jamah, dia campur tangan. Waktu dia campur tangan, kita tenang. Ada damai sejahtera.
Saya bisa ngerti. Dan itu hanya bisa lewat apa? Iman. Iman itu dari mana? Dari firman. Dari firman. Katakan amin. Iman ini, saudaraku, dimulai dari iman. Dengar firman. Perempuan ini dengar, hai ibu, penyakitmu sudah sembuh. Dia dengar firman. Firman ini yang membawa. Ketika dia dengar, hai ibu, penyakitmu sudah sembuh. Ibu ini walaupun susah, dia tertati-tati. Sambil bongkok, dia dekat sama Tuhan. Karena ada firman iman, muncul iman. Ada semangat antusias. Dia mendekat sama Tuhan. Lalu dia dijamah oleh Tuhan dan dia sembuh. Katakan amin saudaraku. Jadi antusias untuk disembuhkan adalah langkah awal untuk mengalami kelepasan atas kutuk sakit penyakit. Antusias untuk apa saudara? Mengalami kelepasan atas kutuk kemiskinan. Masalah-masalah keuangan kah? Sakit penyakit kah? Masalah keluarga atau masalah-masalah yang lain. Penyakitnya bukan fisik juga mental. Di sini penting harus ada antusias. Katakan amin. Untuk saya mau dilepaskan. Saudara, kata antusias dalam bahasa Inggrisnya kan enthusiasm. Enthusiasm. Gabungan dari dua kata Yunani. Sebenarnya dari kata Yunani. Dari kata apa? En dan theos. En itu di dalam. Theos itu Tuhan. Saudaraku. Ya kan? Artinya jadi en theos. Yang berarti di dalam Tuhan. Apa arti kata di dalam Tuhan? Di dalam Kristus. Ayo dong, tinggal dalam Kristus. Ngomong-ngomong dalam Kristus. Artinya adalah kita sudah belajar. Orang yang tinggal dalam Kristus. Dia pasti punya antusias. Katakan, sepanjang saudara tinggal dalam Kristus. Saudara pasti bersemangat. Itu saudara. Antusias artinya kalau kamus bahasa Indonesia. Gelora semangat. Gelora semangat itu antusias. Saudaraku, ya. Nah, entheos ini, entusias ini tuh apa? Di dalam Tuhan. Sekarang kita kejar lagi, apa arti dalam Tuhan? Karena kalau kita tinggal dalam Tuhan, ya kan apa saja kita doakan dan mintakan. Saudara, Tuhan pakai jawab. Katakan amin. Apa itu artinya? Artinya adalah trust. Kita trust, kita mempercayai hidup kita. Trust sama belief. Itu dua hal beda kalau bahasa Inggris. Percaya. Kalau trust itu mempercayakan diri dan hidup. Katakan amin. Itu percaya. Yang kedua apa? Saudaraku, depend. Hanya bergantung sama Tuhan, bukan yang lain. Yang ketiga apa? Obey. Taati dia. Saudaraku Yesus. Jadi kalau orang punya antusiasnya digerakkan. Diinspirasi oleh Tuhan. Orang antusias, saudara, artinya makanya, hai ibu, penyakitmu sudah sembuh. Dia dapat firman. Firman ini menggerakkan dia. Tuhan ini menggerakkan dia untuk datang dekat kepada Tuhan. Katakan amin. Yohanes 15 ayat 7 katakan, jika kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu. Apa? Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan apa? Syaratnya tinggal itu apa? Trust, depend, obey. Jadi perempuan ini memiliki antusias karena dia mendengarkan firman atau perkataan dari siapa? Tuhan Yesus. Yang berkata apa? Hai ibu, penyakitmu telah sembuh. Kalau saudara memiliki antusias, saudara akan memiliki kekuatan dan keberanian untuk melangkah, untuk mentaati Tuhan, menantikan waktu Tuhan. Karena saudara digerakkan dan diinspirasi oleh Tuhan. Orang antusias itu gelora semangat, pasti ada sukacitanya. Iblis itu paling takut sama orang yang antusias. Antusias itu lepas itu. Ada sukacita. Kenapa orang kok bisa dirasuk setan? Apa segala macam. Depresi karena dikuasai gelap. Karena sedih terus. Sedih, susah terus. Kalau orang susah. Makanya setan itu, iblis itu senang sama orang yang sedih terus. Sama apa? Capek.
sama orang yang capean, kelelahan. Wah, dia suka dia. Kalau orang capek kan biasanya lemah. Lemahnya bukan cuma sekedar badannya lemah, tapi yang di dalam lemah. Ciri seseorang itu kuat, itu apa saudara? Dia bisa menguasai diri dia. Bahwa orang lain tidak bisa mempengaruhi dia atau menggerakkan dia, mengendalikan dia, menguasai dia. Ya, saudara, ketika kita nggak bisa menguasai emosi dan reaksi kita, di situ kita jadi orang yang lemah. Katakan amin. Ya, ketika saudara saya tidak bisa menguasai emosi dan reaksi, maka di situ sebenarnya kita bukan orang yang bisa menguasai diri kita, tetapi kita dikuasai oleh orang lain. Orang lain pukul gendang, kita joget. Itu namanya orang lemah. Orang lemah karena orang capek. Tapi kalau orang antusias, semangat dia, itu orang kuat. Orang kuat adalah orang yang apa saudara? Orang mau pukul gendang, dia tetap tenang. Katakan amin. Kita gak akan bilang, lu jangan mancing-mancing gue, marah lu. Gue marah lu karena lu juga. Karena omongan lu, karena perbuatan lu, ini. Seringkali orang kan ngomong kayak gitu. Ah, ini orang lemah ini. Kita belajar. Saudara belajar, saya belajar. Saudara, kalau kita bangun, antusias itu datangnya dari mana sih? Ya kan, karena dengar firman. Mendekat sama Tuhan. Dan kita mau taati dia. Katakan amin. Maka 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 19 katakan apa? Bersukacitalah senantiasa. Sukacita senantiasa. Yang kedua apa? Tetaplah berdoa. Ketika saudara berdoa, saudara tersambung dengan sumber kuasa. Sumber kasih karunia. Sumber kekuatan. Katakan amin saudara. Makanya bagaimana kok Musa disebut sebagai manusia. Orang yang paling lemah lembut di muka bumi. Karena dia selalu tersambung dengan Tuhan. Ketika Miriam Harun mengatai dia. Dia sujud nyembah. Ketika terjadi pemberontakan. Dia sujud nyembah. Dia bisa kuasai diri, dia bisa tenang. Yang ke-18 ayat 18 katanya mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itu yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Katakan amin. Ya, itu yang pertama. Saudara mau mengalami kelepasan kuasa gelap? Jaga roh ini. Antusias. Dan itu bisa hanya karena apa saudara? Karena firman. Banyak orang bilang, Pak aku butuh pelepasan. Iya pelepasan. Ya kan nanti habis dari waduh Pak, Bapak sudah lepaskan, udah doa, aku udah didoain pelepasan sama Bapak dulu. Tapi sekarang kayaknya aku mau doa pelepasan lagi nih Pak. Kayaknya setan ini masih ngikat aku nih. Iya iblis, ya capek lah. Pentingnya saudara, bagaimana caranya? Kita perlu memang pelayanan doa pelepasan tuh harus. Tetapi yang penting dalam hidup kita ya, seperti perempuan ini. Saudara antusias. Wah mungkin ada kutuk keturunan nih, makanya aku susah gini. Sepanjang ada antusias. Theos. Di dalam Tuhan. Saudara akan lihat. Kuasa Allah akan bekerja. Memberikan apa? Kemerdekaan buat hidup saudara. Yang kedua, perempuan ini dilepaskan dari ikatannya. Pada kapan? Hari Sabat. Saudara, kita tahu hari Sabat dilepaskan. Ya, Lukas 13 ayat 14 sampai 16 jelaskan itu saudara. Nah, buat kita saudara, ya buat orang Yahudi kalau kita ke Israel tuh kalau hari Sabat, mulai dari Jumat udah sore, ya, udah mau matahari terbenam sampai nanti Sabtu, itu buat mereka tuh ya nggak boleh kerja, nggak boleh pencet, bahkan pencet lift aja itu nggak boleh, kerja segala macam mereka ini kan. Tapi buat kita saudara, ya hari Sabat itu sebenarnya untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat kata Tuhan. Hari Sabat itu untuk kepentingan kita, saudara. Tapi iblis putar balik, dengan lewat roh agamawi,
Ya kan? Manusia harus tunduk sama hari Sabat. Sebenarnya Sabat kalau kita tuh yang di mana saudara? Ini yang di dalam. Saat kita merayakan hari Sabat, sebenarnya untuk mengingatkan diri kita. Apa yang kita ingatkan pada hari Sabat saudaraku? Pertama, kita mau bicara satu hal kepada diri kita. Dalam setiap hari sebenarnya harus Sabat. Makanya kita perlu ada apa? Pagi-pagi apa? Saat teduh. Itulah Sabat. Siapa Allah itu? Tiap hari kita harus ingatkan diri. Siapa Allah itu? Waktu pertemuan daripada dengan para pelayan-pelayan jemaat, pengerja saudaraku. Saya buka saudaraku yang namanya kebiasaan saya tiap pagi. Lagu apa yang saya nyanyikan? Saudaraku, yang pertama ya saudara yang tadi kita nyanyikan yang di awal. Yesus kau sungguh baik. Yesus kau sungguh baik. Ku mau memujimu. Ku mau menyembahmu. Ku mau meninggikan engkau. Itu lagu saudara. Maknanya buat saya adalah supaya saya gak gila pujian. Hanya dia yang layak untuk menerima segala pujian. Itu makna pertama. Makna yang kedua adalah selalu saya nyanyi lagu apa? Ya kan? Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Dia Yesus baik. Dia baik bagiku. Saya nyanyi ulang-ulang sampai saya sebenarnya mau kasih tahu sama diri saya, Tuhan tuh baik. Walaupun kamu sedang menghadapi keadaan yang tidak baik. Lewat pujian itu maknanya yang kedua. Lagu apa lagi yang saya nyanyikan? Saya bilang sama pengerja. Supaya mereka tuh kadang, ya saya sudah 20-an tahun lebih, 24 tahun jadi gembala di sini. Saya sudah melayani dari umur 17 tahun. Sekarang umur saya 57 tahun. Jadi 40 tahun saya melayani. Ada orang yang melayani hari ini dalam musim ini, musim lain tidak ada, hilang. Apa yang menyebabkan kita bisa setia melayani Tuhan sampai mati? Sampai tutup mata. Saudara Yesus, ya kan? Ya karena kita ini mau konsisten. Konsisten, disiplin. Untuk apa? Jaga hubungan dengan Tuhan. Ya, selalu kita mau ingatkan Yesus baik, Yesus baik, Yesus baik. Kalau kita udah sadar dia tuh baik, lalu apa respon kita jadi orang yang normal itu? Kalau kita punya Tuhan yang baik, yang sangat baik, respon kita pasti adalah apa? Kita ingin balas kebaikannya. Dengan apa? Setia melayani dia. Katakan amin saudara. Gak ada hitungan, bukan hitung karena apapun. Bukan karena jabatan, bukan karena uang, bukan apapun. Karena kita udah tahu, kita udah terima kebaikan Tuhan. Dia sabar sama kita. Yang harusnya kita nih, ya gak ada hari ini mungkin. Itu nyanyian yang saya nyanyikan. Yang ketiga nyanyian yang lain saya ngomong sama mereka adalah, pasti saya nyanyi lagu itu saudaraku. Yesus, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Apa makna lagu ini? Kenapa saya harus nyanyi tiap hari ini? Ini sebagai satu bentuk persembahan saya. Korban pujian saya untuk dia. Maknanya apa? Supaya ketika ada apa-apa, mau apa-apa Tuhan bilang, Sabta, hambaku, aku mau minta kamu lakukan ini. Kamu beri ini, kamu buat ini. Itu lebih mudah karena tiap pagi, tiap hari aku nyanyikan. Memang aku udah ngomong, aku siapkan. Ini loh korban persembahan nyanyian. Aku gak bisa beri apa-apa kecuali nyanyian. Tetapi kalau ada yang Tuhan minta dari hidup aku, entah waktuku, uangku, apapun, untuk kemuliaan dia, untuk nama Tuhan dipermuliakan, untuk banyak orang bisa diselamatkan. Siap Tuhan. Itu latihannya saudara, itu latihan, gak bisa ujuk-ujuk. Latihannya lewat nyanyi aja. Yang keempat, saya nyanyi lagu apa biasanya? Haleluya 12 kali. Untuk apa saya nyanyi haleluya 12 kali? Saya ingin impian saya masuk sorga.
Itu jangan sampai. Visi saya, penglihatan saya untuk saya bisa masuk ada di sorga dalam kekekalan. Jangan burem. Karena saya tahu haleluya adalah bahasa sorga. Dan pasti kita akan dengar kata-kata haleluya ini di sorga. Karena kitab Wahyu jelaskan haleluya itu. Makanya saya haleluya. Saya bisa ngerti. Inilah sahabat kita. Kalau kita mau mengalami kelepasan kuasa gelap, harus ada pelihara. Dekat sama Tuhan, iblis lari. Katakan dengan saudara, gak ada cara-cara yang lain. Gak mungkin. Saya sering katakan bahwa ketika di depan rumah saudara, begitu banyak orang-orang, penjahat-penjahat. Saudara, preman-preman, mungkin pada main judi, pada apa, sama segala macam. Saudara gak usah repot-repot, usir-usir dia. Panggil polisi. Ya dah, lari mereka semuanya. Jangan saudara yang lawan. Jangan usir, masalah ya. Saya bisa deket sama Tuhan, iblisnya lari. Katakan sama saudara. Nah, untuk bisa bangun hari Sabat. Bagi kita hari Sabat adalah untuk ingatkan kita siapa Allah itu. Bagaimana cara mengingatkan diri kita siapa Allah itu? Lewat doa, lewat nyanyian-nyanyian, lewat pembacaan Alkitab. Lalu kita bisa ingat apa yang pernah Tuhan lakukan, apa yang telah dilakukan Yesus Allah pada masa lalu. Dia selamatkan kita, dia ampuni dosa kita, dia menunjukkan kesabarannya, dia gak hukum kita, dia sembuhkan sakit penyakit kita, dia pilih kita, dia angkat kita, saudara. Kita bilang terima kasih. Oh Tuhan dulu sembuhkan saya, Tuhan sudah tolong keuangan saya. Waktu saya susah, saya rasakan Tuhan tolong aku. Lalu yang ketiga di hari Sabat apa yang kita mau lakukan? Kita bisa berdoa mohon. Tuhan lakukan sekali lagi Tuhan. Tuhan lakukan sekali lagi. Katakan amin saudaraku. Katakan amin. Jadi bagi kita merayakan Sabat adalah saat-saat kita membangun kepercayaan kita kepada Tuhan. Bahwa dia Allah yang setia. Dia Allah yang bisa dipercaya. Allah yang bisa diandalkan. Jadi saat kita punya iman percaya sama Tuhan. Kita punya hati yang teguh dan tidak goyah. Saat kita bisa dikuasai oleh damai sejahtera. Pada saat itulah. Ya kan, itulah Sabat buat kita. Katakan amin. Pada hari Sabat inilah Tuhan melepaskan segala ikatan. Ikatan daripada belenggu perempuan ini yang dirasuk oleh iblis. Pada hari Sabat juga Tuhan melepaskan saudara dari ikatan kuasa gelap. Katakan amin. Katakan amin. Ya kan? Karena di hari Sabat itulah hari di mana kita percaya kepada Tuhan. Dia adalah Allah yang bisa dipercayai, Allah yang bisa diandalkan. Yang percaya katakan amin. Yang ketiga, saudaraku, perempuan ini punya hak untuk dilepaskan dari ikatannya. Karena dia adalah keturunan Abraham. Ini bicara identitas. Saudara harus ngerti identitas saudara sebagai orang Kristen. Orang percaya pada Yesus. Yaitu apa? Saudara Kristus. Saudara juga keturunan Abraham. Yesus berkata, bukankah perempuan ini sudah 18 tahun diikat oleh iblis? Harus dilepaskan dari ikatannya. Karena ia adalah keturunan Abraham. Galatia 3 ayat 29 katakan, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham. Dan berhak menerima janji Allah. Jika kamu milik Kristus. Ya kan? Beda gak sih? Aku milik Kristus. Kristus milik Sabta. Sabta milik Kristus. Sama apa enggak ya? Kelihatannya mirip ya. Saya punya Roh Kudus. Saya memiliki Roh Kudus. Roh Kudus memiliki saya. Sama enggak sih? Beda. Karena saya memiliki Roh Kudus. Ya seperti saya mau
ini kan Roh Kudus lah, karena milik saya kan. Mau pakai kan, milik. Tapi kalau saya milik Kristus, saya milik Roh Kudus, saya tunduk, dituntun, dipimpin oleh siapa? Roh Kudus, oleh Kristus. Ini nggak bilang loh. Jikalau kamu adalah milik Kristus, jikalau kamu mau hidupnya dikuasai Kristus, kepemilikan bicara tentang penguasaan, bukan mau kehendak kita, bukan kehendak Dia. Di sini katakan, kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Katakan amin. Janji apa? Lepasan. Saat saudara mengalami kelepasan daripada belenggu-belenggu dalam hidup saudara, ini janji Tuhan melalui Nabi Yesaya. Lepaskan belenggu-belenggu ini saudara, katanya. Apa? Yesaya 58, pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar. Saudara ngerti gak kata terangmu merekah seperti fajar? Bahasa orang-orang bilang, kalau kita hidup lagi bintang terang, lagi terang nih, bintang terang nih, pegang batu jadi emas. Kalau lagi bintang gelap, pegang emas jadi batu. Ngerti gak saudaraku? Ini artinya. Ketika kita ngalami lepasan dari belenggu, karena dilepaskan oleh Kristus. Dengar baik saudaraku. Maka ya kan, pada saat itulah terangmu akan merekah seperti fajar. Dan apa? Lukamu akan pulih dengan segera. Luka yang di dalam ini, yang menyebabkan kita sulit bersyukur. Luka ini yang menjadi penyebab daripada lalat, kuasa gelap, Beelzebul, roh jahat, hinggap di luka batin ini. Barisan menjadi, kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan menjadi barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan apa? Memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan Ia akan berkata, ini aku. Tuhan akan jawab doa saudara. Katakan amin. Jadi 3 hal. Yang pertama saudaraku, harus punya apa? Entusias. Enteos, tinggal dalam Tuhan kalau mau lepas. Kata enteos itu karena apa? Dengar firman, mendekat sama Tuhan, lalu dijamah oleh Tuhan. Amin. Yang kedua adalah apa saudara? Harus merayakan hari Sabat. Harus ada Sabat. Prakteknya kita harus makin kuat imannya karena kita tahu siapa Allah. Kita harus ingatkan diri kita, siapa Allah itu. Apa yang Allah pernah lakukan di masa lalu. Dan kita berdoa minta Tuhan lakukan sekali lagi sekarang. Amin saudaraku. Hari Sabat, bicara tentang apa? Coba kalau Minggu, siapin waktu. Ada waktu-waktu ibadah pribadi saat teduh tiap pagi. Itu Sabat buat saudara. Hari Minggu, cobalah rest, rohnya ibadah. Jiwanya gak usah mikirin yang lain-lain, mikirin kerjaan. Tubuhnya istirahatlah, tidur. Atau apapun. Supaya masuk Senin fresh kerja. Itu Sabat tuh sebenarnya tuh roh, jiwa tuh buat Tuhan urusin. Roh kita supaya seger, jiwanya seger, tubuhnya seger. Bukan cuma bicara ini. Rayakan Sabat saudaraku harus. Kalau saudara mengalami terlepas. Karena iblis senang dengan orang yang apa? Capek. Sama orang yang capek. Iblis. Ya saudaraku ya, amin. Orang yang capek, orang yang terluka. Gitu. Yang ketiga adalah apa saudara? Saya harus tahu identitas saudara. Kita adalah keturunan Abraham. Yang berhak untuk menerima janji Allah. Saya selesai, saya berdoa sudah diberkati dengan pesan ini. Mari kita akan berdoa bersama. Bapa, dalam nama Yesus aku berdoa untuk setiap anak-anakmu yang terikat dengan kuasa gelap. Beri entusiasme, enteos,
firman-Mu Tuhan memberikan antusias. Terima kasih. Biarlah Tuhan kami ngerti tentang harus merayakan Sabat buat roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan kami mau ngerti identitas kami. Kami adalah keturunan Abraham karena kami percaya Yesus. Tuhan, segala kuasa gelap, roh jahat aku patahkan dalam nama Yesus. Semua ikatan sakit penyakit, kutuk sakit penyakit, kutuk kemiskinan, kutuk perceraian, kutuk apapun. Aku patahkan dalam nama Yesus. Kutuk kemiskinan aku patahkan dalam nama Yesus. Tuhan, turunkan berkat-Mu setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Berkati mereka, berkati. Juga Tuhan, anak-anak-Mu yang akan bawa persembahan. Tuhan, Kau berkati mereka. Kau buka tingkap langit, curahkan berkat-Mu sampai berkelimpahan. Supaya pelayanan menara doa dan pelayanan gereja ini makin terus dikembangkan ya Tuhan. Berkati persembahan mereka ini semua. Sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Biarlah Tuhan lewat perjamuan kudus ini kami mengalami kemerdekaan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita makan perjamuan kudus saudara. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu istirahat mengambil roti. Dan setelah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita, persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dulu. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan, lu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan anugerah-Mu, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, oh puji syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus, ku beri syukur, ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa,
Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.